Oke guys, langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu pengertian badal. Apa sih yang dimaksud dengan badal? Jadi, badal itu secara bahasa artinya pengganti. Kenapa dinamakan pengganti? Karena badal itu bisa menggantikan sebuah posisi kata yang digantikan atau yang disebut dengan mubdal. Nah, badal ini berfungsi untuk menjelaskan suatu jabatan atau kedudukan dari suatu mubdal dan juga bisa menjelaskan sebagian atau keseluruhan dari suatu mubdal. Mubdal itu kata yang digantikan oleh badal. Bagian yang kedua yaitu macam-macam badal beserta contohnya. Oke, langsung saja kepada penjelasannya. Jadi, badal itu mempunyai 4 macam kelompok. Yang pertama, badalul kulli minal kulli. Yang kedua, badalul ba'di minal kulli. Yang ketiga, badalul istimal. Dan yang keempat, badalul ghulat. Berikut penjelasannya dan contohnya. Oke, macam-macam badal yang pertama yaitu badalul kulli minal kulli atau badal keseluruhan dari keseluruhan. Maksudnya, yang diganti dengan penggantinya adalah sesuatu yang sama. Contohnya, qoma al-ustadu Hamid. Ustadz Hamid telah berdiri. Perhatikan bahwa kalimat di atas antara badal dengan mubdal merupakan sesuatu yang sama. Siapa Ustadz? Hamid. Siapa Hamid? Seorang ustadz. Badal jenis ini memang bisa digunakan untuk menjelaskan jabatan, posisi, atau kedudukan dari seseorang. Contoh lainnya, Ja'a Ahmadun ahuka, yang artinya Ahmad saudaraku telah datang. Yang kedua yaitu badalul ba'di minal kulli atau badal sebagian kecil. Badal jenis ini merupakan sebagian kecil dari mubdal. Biasanya digunakan untuk menjelaskan bagian dari perbagian. Contohnya, akaltu rogifa sulusahu. Di sini mubdalnya yaitu rogifa. Sulusahu sebagai badal. Contoh tersebut artinya, aku makan roti sepertiganya. Nah, dalam kalimat di atas, kata sulusahu merupakan badal yang menjelaskan sebagian dari mubdalnya. Kita tahu bahwa sepertiga itu merupakan sebagian dari satu, bukan keseluruhan. Itulah kenapa ini disebut dengan badal sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga yaitu badalul istimal. Istimal secara bahasa artinya meliputi atau mencakup. Badal istimal biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sesuatu. Biasanya ini terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seseorang memiliki ilmu dan harta, maka bisa dikatakan seperti ini contohnya. Nafa'ani Ahmadun ilmuhu. Artinya, Ahmad itu bermanfaat untukku, ilmunya. Kemudian contoh yang kedua yaitu kaburo Ahmadun baituhu. Artinya, Ahmad itu besar rumahnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu badalul gholat. Al-gholat secara bahasa artinya salah atau keliru. Jadi, badal ini terjadi ketika seseorang salah mengucapkan sesuatu. Hal semacam ini tentu tidak mungkin ditemukan pada tulisan ya, karena ia hanya berlaku pada ucapan. Misalnya seseorang ingin mengatakan kalau ia melihat seekor kuda, tapi yang dia ucapkan malah Ahmad. Lalu ia segera meralatnya. Nah, ini contohnya. Ra'aitu Ahmad dan al-farosa. Aku melihat Ahmad. Maaf, maksudnya kuda. Nah, itu contohnya dari badalul al-gholat. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai bab badal yang mencakup pengertian, macam-macam, dan juga contoh-contoh dari badal. Saya sadar bahwasanya video ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Dianawati, kelas PBAC, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.